Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Octavianus, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu 5 artikel ilmiah atau jurnal yang ditujukan untuk memenuhi nilai UAS Digital Marketing dengan dosen pengampunya Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMMCDMS, CPOD. Baik, langsung saja untuk selanjutnya di poin subjurnal yang akan disampaikan ada 5, di mana untuk pertama di poinnya yaitu pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan social engagement pada kedai Bintoro Kopi, dan yang kedua di sub ini tentang pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen, dan di poin ketiga peranan digital marketing sebagai media pemasaran UMKM Reps Start. Di poin keempat, digital marketing sebagai strategi pemasaran di era Society 5.0, sebuah literatur review. Dan di poin kelima, digital marketing sebagai optimalisasi strategi pemasaran wirausaha muda Clothing PRJ Boost dalam meningkatkan omset bisnis UMKM Cynthia Sumartini Putri. Baik. Adapun untuk pada di poin sub ini tentang pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan social engagement pada kedai Bintoro Kopi, untuk hasil pembahasan terkait pelatihan sebagai berikut. Pemaparan materi pertama berisikan penyampaian teori dan trik mendesain IG Story dan IG Feed, menggunakan aplikasi Canva dengan memberikan penjelasan dasar-dasar Canva dan penggunaan desain yang cocok sesuai tema, dan pemateri menyampaikan terkait pembuatan logo dengan membahas ATM, amati, tiru, modifikasi. Pemaparan materi kedua dengan tema strategi media sosial. Dijelaskan hal-hal yang penting dalam mengoptimalkan penggunaan Instagram sebagai media promosi, agar unggahan atau iklan kita dapat menarik dan menjangkau lebih banyak pengguna. Dan poin pertama adalah menggunakan akun Instagram bisnis, karena selain memberikan kesan yang lebih profesional, akun bisnis memudahkan calon konsumen untuk menghubungi pemilik usaha, dan pemilik usaha dapat membalasnya dengan cepat melalui fitur Quick Reply. Kesimpulan, atas kegiatan pelatihan ini terhadap kedai Bintoro Kopi memberikan manfaat yang dirasakan meningkatkan kemampuan kedai Bintoro dalam editing IG Story dan IG Feed, menggunakan Canva, kemudian meningkatnya kemampuan kedai Bintoro dalam strategi sosial media marketing. Pada slide selanjutnya yaitu terkait kesimpulannya. Jurnal ini sesuai dengan mata kuliah digital marketing dikarenakan pembahasan mengenai promosi digital melalui pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan promosi dengan memanfaatkan Instagram dan memvisualisasikan tampilan Instagram dengan editan dari Canva sehingga lebih menarik konsumen untuk membeli produk Bondcop. Adapun menurut Wilson dan Abel 2002, teknik promosi online yang banyak dilakukan ternyata di dalamnya juga masih terdapat teknik promosi offline seperti bentuk advertising tradisional yaitu dari mulut ke mulut, mouth by mouth. Selanjutnya, adapun untuk di sub kedua, pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen. Digital marketing pada moda outfit, strategi pemasaran dengan menggunakan media digital biasanya digunakan untuk memasarkan produk dengan cara menginformasikannya dengan menggunakan beberapa platform di antara sosial media dan e-commerce yang dapat menjangkau konsumen secara luas. Telah dilakukan perhitungan hasil kuesioner yang telah disebar pada 68 responden, maka didapat hasil di mana sebagian besar responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel X, digital marketing pada mode outfit, jumlah skor yang didapat adalah sebesar 3.595. Nilai tersebut berada di antara titik 4.420 dan 3.536. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sebagian besar konsumen menyatakan setuju bahwa digital marketing merupakan hal penting dan dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada mode outfit. Adapun indikator yang rendah pada digital marketing yaitu konten Instagram pada mode outfit kurang menarik, sehingga konsumen kurang tertarik pada produk mode outfit dan kurang aktifnya dalam mempromosikan produk.
Kesimpulan yang saya pribadi tangkap dalam jurnal ini, pengaruh digital marketing sangat menarik para pembeli atau konsumen dalam lintas memperkenalkan suatu produknya. Perantara digital marketing ini menciptakan engagement konsumen secara tidak langsung berinteraksi, namun manfaatnya terasa. Peningkatan penjualan produknya pemilik usaha. Adapun ketertarikan jurnal ini dalam kajian mata kuliah digital marketing, adanya perubahan perilaku konsumen yang dalam hal ini pemanfaatan media sosial memberikan pergeseran besar. Dan di poin ke sub 3 ini, baik, adapun pada peranan digital marketing sebagai media pemasaran UMKM Grabstar, kegiatan yang telah dilaksanakan ini dijelaskan dalam bentuk hasil kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan mitra. Yang kedua, persiapan penyuluhan dan pelatihan persiapan dilakukan mulai dari tanggal 14 sampai 16 November 2022. Persiapan yang dilakukan meliputi pengumpulan materi terkait digital marketing, media sosial Instagram bisnis, dan konten digital berupa feed dan story Instagram. Selain itu, terdapat persiapan untuk peralatan yang akan digunakan pada saat penyuluhan dan pelatihan, yaitu laptop dan handphone. Dan di tiganya ini, pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada hari Senin, 21 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyuluhan yang dilakukan berupa pemberian materi tentang pentingnya digital marketing, penggunaan media sosial Instagram, dan konten digital. Dan di keempat ini, pelaksanaan pelatihan dilakukan pada hari Kamis 24 November 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelatihan diberikan berupa praktik pembuatan akun media sosial Instagram bisnis, yaitu mulai dari pendaftaran awal akun sampai pengoperasian aplikasi Instagram bisnis. Dan jurnal ini sesuai dengan mata kuliah digital marketing, pelaku MKM Grabstar membangun dari awal strategi pemasaran dari konvensional ke digital dengan membuat suatu desain platform Instagram yang menarik dengan menggunakan media Linktree sebagai memudahkan konsumen dalam mengambil keputusan membeli dengan cara memesan produk ke direct message. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan membuka peluang dan menjangkau pasar yang luas. Kaitannya dengan pembahasan mata kuliah digital marketing, yaitu masuk dalam teori pergeseran pemasaran di mana di dalamnya membahas pemasaran berorientasi pada produk, pemasaran berorientasi pada pelanggan, pemasaran berorientasi pada manusia, pemasaran berorientasi pada jalur pelanggan, dan perkembangan digitalisasi. Jurnal ini secara sederhananya menyentuh dalam kajian teori yang dipelajari. Dan pada sub keempat, yaitu digital marketing sebagai strategi pemasaran di era Society 5.0, sebuah literatur review berdasarkan telaah literatur, maka peneliti menitik fokuskan pada konsep di dasar digital marketing, strategi yang dapat digunakan perusahaan di era Society 5.0, implementasi digital marketing yang sukses, tantangan dan kendala di perusahaan dalam menjalankan promosi pemasaran digital. Berikut ini adalah beberapa penjabaran yang dapat diuraikan antara lain. Di poin A, konsep digital marketing. Digital marketing menjadi salah satu komponen utama dari strategi pemasaran era modern. Dengan kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas, bisnis tidak lagi dapat mengandalkan metode pemasaran tradisional saja. Maka perlu upaya untuk mencapai target audiens secara efektif seperti menurut ISH et al. 2022. Dan di poin ke B, yaitu strategi bisnis yang dapat digunakan perusahaan di era Society 5.0. Di era Society 5.0, transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, memunculkan peluang baru sehingga tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkup ini, strategi bisnis yang efektif adalah kunci bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital. Di poin C, implementasi digital marketing yang sukses. Implementasi digital marketing yang sukses merupakan kunci bagi perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di era digital. Di poin D, tantangan dan kendala perusahaan dalam menjalankan promosi pemasaran digital.
Adapun menurut penulis, dalam penjabaran jurnal di atas, era Soisip 5.0 dalam menyentuh ranah digital marketing memiliki pengaruh kemajuan yang sangat kompleks. Penjabarannya terhadap teknologi, strategi lingkungan, pasar, serta modernisasi yang berjalan berujuk pada perkuliahan di mata kuliah digital marketing. Menurut saya pribadi, jurnal ini yang paling inti menjelaskan konsep penalaran berdasarkan teori dan implementasi yang ada. Sehingga disebutkan pula di era Society 5.0, transformasi digital telah mengubah landscape bisnis secara fundamental, memunculkan peluang baru sekaligus tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkup ini, strategi bisnis yang efektif adalah kunci bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital, sehingga peran pemilik bisnis untuk melakukan pembaharuan terhadap lini bisnis atas permintaan pasar sangat ditentukan oleh satu tren, layanan, dan teknologi. Pembahasan dalam jurnal ini pada kaitannya dengan teori dalam mata kuliah digital marketing yang masuk ke ranah konsep dan lingkup pemasaran dan bauran pemasaran yang pada poinnya sebagai berikut: product, place, people, promotion, process, physical, evidence. Dan di poin selanjutnya yaitu di poin di sub kelima, digital marketing sebagai optimalisasi strategi pemasaran bahasa muda clothing PRJ Bus dalam meningkatkan omset bisnis UMKM. Cynthia Sumartini Putri. Disebutkan digital marketing saat ini menjadi kekuatan bisnis untuk untuk menarik pelanggan. Banyaknya media digital saat ini tentu sudah jelas bahwa digital marketing adalah cara pemasaran yang paling efektif. Media pemasaran digital mencakup saluran komunikasi, baik melalui internet maupun melalui televisi ataupun telepon. Digital marketing pun sebagai optimalisasi dalam strategi pemasaran bagi pelaku usaha. Owner Clothing PRJ Bus menilai media sosial memang paling efektif untuk memasarkan produk. Digital marketing yang dipakai oleh owner Clothing PRJ Bus ialah Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari owner Clothing PRJ Bus sebagai berikut. Selain menggunakan Instagram, TikTok, dan WhatsApp, kita juga menggunakan endorsement selebgram. Endorsement yang sudah menjadi partner kita itu sudah 8 orang selebgram. Budget yang dikeluarkan untuk endorsement antara kisaran 300 sampai 1.200.000 rupiah. Tergantung selebgram tersebut memasang tarif endorsement. Adapun hasil penelitian ini, penelitian melihat bisnis clothing PRJ Bus memaksimal pengguna media sosial untuk mempromosikan produk kaos bis ini. Raihan mengatakan bahwa digital marketing bagi bisnis sangat penting karena mendongkrak penjualan bisnis. Selain itu, dengan kerjasama tim, bisnis yang harus terus maksimal untuk mengoptimalkan produk UMKM. Dan adapun dengan korelasi dengan mata kuliah digital marketing yang saya pahami, pemanfaatan digital marketing dalam jurnal ini menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok sebagai wadahnya, dibarengi dengan menggait para endorsement selebgram atau dikenal influencer, memberikan pengaruh yang bagus untuk meningkatkan perkenalan produk ke khalayak umum, untuk dikenal banyak orang dan meningkatkan engagement produk, serta meningkatkan penjualan pada bisnis kaosnya. Dan juga pemilik usaha akan terus mengoptimalkan kerjasama tim yang maksimal untuk mengoptimalkan produk UMKM terus ada. Dalam konteksnya, jurnal ini kaitannya masuk dalam teori promosi yang mana disebutkan menurut Becker 2000, promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Para sarana promosi advertising, periklanan clothing PRJ Bus menggunakan metode menggait telegram untuk mengendorse produknya dengan promosi ide yang digunakan sangat efektif dalam saran promosinya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.